Yo ayo, ayo, ayo pasti kita mampu. Dengan si bakul UKM naik kelas. Dengan si bakul koperasi tetap jaya. Pastikan kita memang istimewa. Siang semuanya. Yoi. Hai. 106.1 Jeronimo The Real Sound of Jogja. Live Halo. longer, stay younger, Kanca Muda. Hai. Hai, kalau pendengar Jeronimo Ren namanya adalah Kanca Muda ya. Jadi Betul. kita mau menyapa Kanca Muda yang lagi dengerin Betul. sekarang. Sekarang Bintang sama Oren Kanca Muda lagi ada di SMK Negeri 4 Yogyakarta. SMK Negeri 4 Yogyakarta, mana suaranya? Oh. Rame banget di sini ya, Tang ya. Yes, bener Semakin banget. siang semakin panas semangatnya kayaknya. Ah, Keren itu dia. banget. Dan yang jelas Bintang dan Oren ada di SMK 4 Yogyakarta ini bukan tanpa alasan ya Ren ya. Bukan. Karena ini adalah bentuk dari rangkaian Sidilan alias Sibakul Jajah Deso Milangkori, di mana di setiap episodenya setiap penyiar Jeronimo ini bakal keliling gitu di setiap Betul. kelurahan yang ada di provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Dan di episode kali ini Bintang sama Oren berkesempatan buat Ghost to School. Ghost to school banget nih, Tang ya. Yes. Kita ngerasa ada vibes anak-anak SMA, Nah. SMK ya sekarang nih, karena kita lagi di SMK 4 Yogyakarta. Dan Benar. tentunya ini Sidilan adalah program dari Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta dan didukung oleh dana keistimewaan nih Kanca Muda, dengan tujuan memberikan pencerahan bagi masyarakat tentang kebijakan pembangunan daerah melalui dana keistimewaan dengan menggali kearifan lokal yang memiliki nilai universal dalam membangkitkan perekonomian daerah yang berpijak pada adaptasi kebiasaan baru. Yes, benar banget. Dan di episode kali ini Ren, kita rasanya kayak balik lagi ke masa SMA gitu ya. Betul. Jadi muda lagi. Pengen sekolah saya rasanya. Ah. Tadi ada kelas saya pengen masuk rasanya. Oh gitu ya? Salah saya. Anda kan emang bolos katanya ya. Itu dia kayaknya Iya. ya. Betul. Tapi di SMK Negeri 4 Yogyakarta ini kita sudah kedatangan juga narasumber-narasumber kita yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng juga nih, yang udah siap buat kasih ilmu-ilmunya juga Ren ya. Pasti dong, yang pasti di sini di sebelah saya ini sudah ada Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Yogyakarta, Bapak Setio Budi Sungkowo SPD MPD. Kita kenalan dulu boleh ya? Boleh. Selamat siang Bapak. Siang, mic-nya boleh di-on-kan. Nah, Oke. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Bapak. Kabar baik hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah. semuanya baik, sehat semua. Alhamdulillah. Ini saya panggilnya Pak Budi ya. Pak Budi. Budi. Pak Budi. Oke. Di SMK Negeri 4 Yogyakarta ini lagi ada acara apa sih sebenarnya hari ini? Ya, Alhamdulillah pagi ini kita bisa melaksanakan job fair, sekaligus ada kegiatan gelar karya siswa, yang mana kegiatan ini berlangsung 2 hari. Mudah-mudahan lancar gitu ya. Amin. Amin. Seperti banner di belakang kita ya, Job Oh, iya Fair bener. 2023 ada gelar karya siswa, talk show, presentasi diri. Wah, pokoknya lengkap banget hari ini ya. Benar. Wow. Tapi sebelumnya karena kita kan bukan siswa sini ya Ren ya. Betul. Aku mau tanya dulu ke Pak Budi. Di SMK Negeri 4 Yogyakarta ini slogannya apa sih Pak kalau di sini? SMK 4 Yogyakarta luar biasa. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Keren banget, luar biasa SMK 4 Yogyakarta. Pak ini Budi, ya. di SMK 4 Yogyakarta ini ada berapa jurusan sebenarnya? Kok saya lihat rame banget nih. Ya, di SMK Negeri 4 Yogyakarta ada 5 jurusan, yaitu kuliner, Oke. kemudian perhotelan, busana, usaha perjalanan wisata, dan kecantikan. Oke. Ada Wow, 5. oke. Total siswa 1.800. 1.800 itu 3 angkatan Mbak ya? Iya, 3 3 angkatan. angkatan. Wow, rame banget ya. Terus bagaimana Pak tanggapannya? Mungkin Bapak udah dengar tanggapan dari murid-muridnya sendiri ini. Gimana setelah diadakan acara ini? Apakah mereka seneng juga? Tanggapan mereka seperti apa? Antusiasmenya Bapak apakah sudah mendengar? Ya, terima kasih bahwa kegiatan job fair tahun ini lebih meriah dibanding tahun sebelumnya. Karena kebetulan job fair ini diadakan setiap tahun gitu ya. Tetapi tahun ini agak istimewa
karena support dari anggaran SMKPK yang dari pemadanan. Sehingga kita bisa menggandeng termasuk jumlah industri yang berpartisipasi pada kegiatan tahun ini itu sangat meningkat gitu. Oke. Dan Menarik harapannya banget. juga ini bisa jadi insight baru gitu ya buat peserta-peserta Betul. didik yang ada di SMK 4 Yogyakarta gitu ya Pak Jadi ya. tahun depan juga pastinya bisa membuat acara yang makin rame lagi. tentunya. Harusnya. Pasti Pasti harus bisa. ya Pak ya, semangatnya itu loh. Oke. Pak, di SMK 4 Yogyakarta ini kalau tadi aku dengar ada jurusan kuliner ya Pak ya. Itu berarti apakah mereka menjual produknya juga di sini atau gimana Pak? Ya, hasil karya siswa itu ada yang dijual Oke. intern, ada yang dijual keluar. Oh. Bahkan anak-anak kita yang kuliner ini alhamdulillah ada yang termasuk entrepreneur muda gitu ya. Oke. Mereka sudah punya omset yang luar biasa setiap bulannya. Dan tahun 2023 kemarin alhamdulillah ada 3 siswa yang diwisuda oleh Bapak Wakil Gubernur karena menjadi entrepreneur muda. Begitu. Oh, baik. Berarti memang sudah sangat produktif ya Pak, bisa dikatakan setelah lulus nanti sudah ada jaminan bahwa memang punya skill yang didapat dari pelajaran SMK ini gitu ya Pak ya. Betul. Oke, berarti tadi udah ada yang kuliner. Lalu Oke. untuk kecantikan sendiri ini bagaimana Pak minatnya? Apakah sangat diminati untuk tahun ini banyak Iya. pesertanya? Alhamdulillah tiap tahun itu kita tetap menolak siswa gitu ya. Artinya semua jurusan dari 5 jurusan itu semua pasti penuh. Oke. Dan ada yang juga ditolak karena nilai tidak masuk. Nah, khusus untuk yang kecantikan ini sebenarnya lapangan pekerjaan luar biasa. Dan juga untuk berwirausaha juga luar biasa. Artinya kesempatan alumni kecantikan ini terbuka luas untuk berwirausaha maupun bekerja di salon. Oke. Ya, begitu. Oh, Wow, oke. Berarti ngomongin soal wirausaha muda ini juga Pak, apakah berarti ada pelatihannya gitu dari sekolah untuk diarahkan akhirnya untuk menjadi seorang wirausahawan gitu Pak? Iya, pasti. Dari Bapak Ibu guru di guru kewirausahaan juga selalu mengajarkan bagaimana cara berwirausaha Oke. dan jiwa wirausaha ditumbuhkan. Kemudian juga kita mengambil praktisi atau entrepreneur muda dari luar sebagai motivator. Gitu. Jadi narasumber dari luar. Oke, berarti mengenai proses pembelajarannya setiap hari ini Pak, kan kemarin juga sempat kita dilanda pandemi lalu kita bangkit lagi, lalu pembelajarannya tuh adaptasinya tuh seperti apa Pak selama untuk SMK ini? Oke. Memang di dalam kondisi pandemi yang namanya SMK tidak bisa berjalan dengan mulus. Karena SMK itu memang harus praktek ya. Tetapi dengan kondisi pandemi, anak-anak tidak bisa praktek, pembelajaran melalui daring. Dari pengetahuan oke, tetapi dari keterampilan agak loss, agak Susah ya berkurang, Pak ya? susah begitu. Betul. Oke. Ngomongin tadi udah disinggung sedikit soal jurusan kuliner, ada juga jurusan kecantikan. Nah, di sebelah kita nih, Ada Ren, siapa nih? sudah ada siswa-siswi deng ya. Siswi-siswi dong Pak ya? Siswi-siswi. Siswi-siswi. Dari jurusan kuliner dan juga jurusan kecantikan. Kita kenalan dulu kali boleh, ya. Boleh. Hai, dari siapa, di mana? Coba dari yang Passwordnya, Nah. bukan ya? Beda ya? Beda. bukan kuis. Perkenalkan, nama saya Dira Estia Kusmawati dari jurusan Kecantikan. Oke, panggilannya siapa? Dira. Dira. Dira, dari Oke. kecantikan. Iya, Kamu angkatan Kecantikan. berapa Dira? angkatan tahun ini lulus. Oh tahun ini lulus. Berarti ini kelas 12. Oh tahun depan. Berarti ini kelas 11 ya berarti ya? Kelas 12. Oh kelas Kelas 12. 12. Oke, baik. Oke. Lalu berikutnya ada siapa? Mic-nya agak mati itu belum dinyalakan kayaknya. Nah, oke. Gantian. Dengan siapa? Kalau pakai apron kayak gini, apron ya namanya ya ini. Iya. Apron kayak gini berarti dia jelas masak ya Pak Iya, ya? betul. Betul. Nggak mungkin kecantikan dong ya Nggak Pak mungkin ya? laboratorium, bukan. Nggak mungkin juga. Perkenalkan, nama saya Nesya Putri Adiza dari kelas kuliner. Oke. Oke. Panggilannya? Nesya, Nesya. Oke. Kamu angkatan berapa Nesya? gimana? Angkatan berapa? 2022. 2022. Berarti Iya. sama
kelas 11. Oh kelas Oh, 11. kelas 11. Oh adik kelasnya. Oke, adik kelasnya. Gimana selama sekolah di SMK 4 perasaannya gimana? Seneng sih Kak, soalnya kan ngikutin beberapa prakteknya, masak, terus Oke. jualan bareng-bareng sama teman-teman, apalagi pas ikut acara-acara P5 gitu. Oke, tapi kamu emang suka masakkah dari sebelumnya gitu? Iya, suka banget. Oke. Apa masakan yang paling kamu ngerasa bahwa ini pasti aku enak kalau masak ini apa? Biasanya sih seringnya di menu makanan kontinental. Oke. Oriental. Iya, Oke. kontinental. Apa? Kontinental. 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 Oke. Kontinental Baik, baik, ya. baik. Iya. Oh, Yang iya, iya. artinya? Gimana? Yang artinya kontinental itu masakan seperti apa berarti? Masakan barat. Oh. Kayak pasta. Pasta. Iya. Iya, iya, Al iya. dente gitu-gitu ya. Mungkin itu mah saya makanan sehari-hari saya itu, Pak. Wow. Iya, itu. Wow. Padahal tadi pagi Anda makan gudeg. Bisa bilang Sama kontinental. oseng-oseng gembos saya tadi pagi Iya. makannya, betul. Oke, kalau yang sebelahnya tadi Dira ya. Iya. Oke, kamu emang suka dengan kecantikankah dari sebelum masuk ke SMK ini? Ya, jadi sebelumnya tuh ibu saya tuh mua. Oh, oke. Terus saya tuh suka ikut kalau ada job ngerias gitu. Terus tetangga saya juga sekolah di SMK Negeri 4 nih. Oke. Terus saya tertarik aja. Saya pengen masuk jurusan kecantikan ngelanjutin ibu saya gitu. Ibu kamu MUA untuk artis kah atau untuk wedding kah? Dira, mohon maaf mic-nya agak dideketin. Nah. Nah. Nggak dengar soalnya. Semua bisa, Semua tapi kalau bisa. untuk wedding saya masih perlu banyak belajar gitu. Cek. Oke. Bisa dilanjutin? Kalau dari MUA itu sendiri akhirnya karena kamu udah masuk ke SMK 4 gitu. Apa aja yang kamu pelajari di sini? Banyak sekali yang saya telah pelajari di SMK Negeri 4 ini karena sebelumnya saya emang pernah coba-coba nih ke teman saya make up gitu. Oh, Ternyata- serius? Iya. Oke. Tapi kayak hasilnya tuh kurang. Terus setelah saya belajar di SMK Negeri 4 ini, sekarang hasil saya tambah semakin maju. Terus saya sekarang berani menerima job. Oh serius? Kamu Iya, udah pernah menerima berarti job apa nih? Setahun ini udah menerima job apa aja Iya. kira-kira? Pengalaman kamu? Lebih banyak ke wisuda anak kuliahan gitu. Wisuda. Iya, Oke. menarik. Sekali nge-make Rate-nya upin. berapa red card-nya berarti? Nah, Itu kan ada gitu kan red card ya Pak ya? iya. Tapi kalau sekarang ini kamu menganggap itu sebagai pengalaman dulu ya berarti setelah kamu sudah belajar di SMK 4 ini banyak yang dipelajari dan pada akhirnya bisa dapat job seperti itu, pengalamannya nambah, gimana perasaan kamu? Senang banget sih. Pada akhirnya bisa dapat kesempatan ya? Iya. Oke, kalau untuk teman-teman kamu sendiri di Nah. sini gimana nih? Kalau di SMK 4 ini kecantikannya apakah ada majornya? Ada yang bagian mungkin salon tadi, ada yang disebutkan ada yang mua, ada yang facial mungkin, ada kayak gitu nggak sih? Ada banyak sih dari rambut, terus kulit. Kemarin kelas 3 itu juga habis jual produk kayak buka salon tapi di sekolah. Oh oke. Untuk warga sekolah? Untuk warga sekolah, untuk teman-teman dan guru-guru berarti? Dari luar juga bisa, untuk semua. Oh, umum ya. Itu gimana kemarin? Laris manis nggak? Laris manis nggak kemarin kayak gitu? Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Kamu bagian apa berarti? Banyak sih, semua bagian dari rambut sampai kulit semua ditanganin. Wah, itu Oh, wow. dua tangan gimana tuh berarti muka sama rambut berarti bareng? Enggak dong ya berarti. Enggak ya? dong. Bisa ya. Tapi ini kan berarti kamu udah mulai menerima job gitu ya? Iya. Omset tertinggi kamu sebagai seorang makeup artist tuh bisa dapat berapa kalau boleh tahu? Kalau tertinggi bisa sampai 4 juta. 4 juta. Iya. Itu dalam Wow. berapa waktu kamu Dalam make berapa up-in? waktu? Iya. 2 jam kah? Bisa 1 bulan, Heeh. kadang juga 2 bulanan. Oh 2 bulan, 1 bulan, Iya. 2 bulanan. Kalau sekali make upin orang nih biasanya kamu butuh waktu berapa lama? Iya. Misalnya untuk make up wisuda nih gitu. Tergantung, kadang tuh kliennya tuh mintanya make upnya cepet gitu. Oh, simple aja mbak. Simple gitu. aja. Iya, oke. Ada yang kayak suka,
Mbak ini lipstiknya kemerahan nih Mbak. Gitu. Ah. Ya itu sering itu. Oh iya. Sering Iya. dapat request Iya. aneh-aneh gitu ya? Oke, Ah. keren. Ini tadi kecantikan ya Pak ya. Ini Sekarang kecantikan. kita ke kuliner sekarang. Boleh. Dari kuliner tadi ada Nesya. dari Nesya ya. Iya. Nesya kelas 11. Iya benar. Oke, kamu biasanya sekarang ini lagi belajar masak apa? Kalau yang akhir-akhir ini Iya. kita udah masuk ke kelas teori. Jadi teori. masuk ke pelajaran biasa. Oke, teorinya Oke. apa berarti? Pelajaran bahasa Indonesia, pelajaran umum biasa Oh, maksudnya. ya, baik. Oh. Oke, kalau untuk masaknya masih ada, prakteknya ada tapi tetap ada. Udah sebulan yang lalu mungkin ya. Praktek Oke. apa tuh terakhir? Oriental kalau nggak salah. Oriental. Iya, oriental. Oh, Berarti tapi bisa pakai wok gitu? Kamu wah, bisa bener. pakai wok? Bener, biar ada Iya. smoky-smokinya ya. Iya, itu dia. Keren banget. Saya tuh suka kagum gitu. Tapi kamu pernah nggak masak pakai flame itu? Yang ada api keluar itu? Yang apinya Kemarin nyebur gitu. sempat dapat materinya sih. Ada materinya? Iya. Wow, oke. Berarti kalau untuk praktek itu lebih apa namanya secara masak tekniknya tuh seperti apa gitu ya? Iya. Keren banget. Oh, tapi kalau tadi kan si Dira ini kan udah sempat menerima job gitu. Nah, kamu di luar sekolah apakah sudah menerima job untuk masak kah atau buka warung kah di rumah gitu? Kalau aku di rumah buka ini Kak, open buat reseller dimsum. Oh. Iya. Oke, bisa diceritain? Gimana? Bisa diceritain awal prosesnya tuh gimana? Kalau dulu itu awal 2021, Heeh. kan mamah aku biasanya suka ngasih kue-kue nastar buat lebaran. Oh iya. Tapi karena waktu Covid kan kita mikirnya pengen beda gitu. Waktu itu lagi ngetrennya sama dimsum. Oke. Terus akhirnya kita ngirim ke rumah saudara, temen, terus pada bilang, kok dimsumnya enak ya. Terus Wow. akhirnya kita kepikiran buat jualan. Keren Oke. banget. Ini yang dimsum di depan nih kamu yang masak bukan? Iya benar. Wah, tepuk tangan dong. keren. banget. Itu teman-temanmu ya ini ya? Iya. Oh, iya. Bagus. Keren. Support. Support temannya ya. Rasa apa aja dimsumnya? Iya. Aku kalau dimsumnya nggak ada varian-varian rasa sih Kak. Oke. Rasa coklat ada nggak rasa coklat? Gimana? Rasa coklat. Bukan. Waduh. Anda kira bakpia? Hah? Salah ya? Bukan dong. Tapi awal nemuin resepnya tuh gimana? Apakah dari ibu atau gimana? Kalau dulu awal-awal dari YouTube. Oh, dari YouTube. oke. Tapi karena mamahku ngerasanya kurang cocok sama rasanya, Heeh. terus jadi kita improve rasanya sendiri. Oke. Iya. Oh, tapi berarti emang sebelumnya nggak pernah masak di dimsum. Belum pernah. Wah, berarti ini ya otomotif ya, otodidak dong. Otodidak dong. Otomotif mah ngengeng ya. Enggak dong. Oke. Oke. Boleh mungkin mau ngomong sesuatu sama Mama. Terima kasih Iya udah share resep dimsumnya. Iya. Ya, makasih Ma buat resep dimsumnya. Keren banget. Berarti masih lanjut ya usahanya sampai sekarang ya? Gimana? Masih lanjut usahanya sampai sekarang? Masih. Oke, berarti konsepnya tuh open pre-order kah? Iya, open pre-order sama nganterin ke kantin-kantin sekolah. Oh, nitip ke Iya, kantin. Sehari bisa berapa? Berapa Seha- piece? Sehari itu 700 bijian. 700 biji. Iya, Dan itu selalu habis. alhamdulillah selalu habis. Wow. Berarti terbukti ya Pak, murid-murid SMK 4 ini dididik untuk menjadi wirausaha, tapi malah setelah sekolah di sini udah bisa jadi wirausaha. Itu dia. Keren banget, tepuk Itu tangan dia. untuk Tepuk tangan dulu dong buat SMK 4 Yogyakarta. Yogyakarta dong. Iya Ya loh. pasti nyaman ya sekolah di SMK 4. Gimana? Perasaanmu nyaman nggak sekolah di SMK 4? Ini ada Nyaman Pak banget. Kepala Sekolahnya nih loh. Iya loh. Sambil diliatin Nyaman kepala dong. sekolah nih. Nyaman dong. Oke. Gimana rasanya sekolah di sini? Nyaman banget sih Kak. Kemarin waktu sebelum masuk sini Ya. kan agak bingung gimana cara promosiinnya, Oke. ngitung harga jual yang benar kayak gimana. Ya. Tapi kemarin setelah masuk sini terus udah ngerti caranya gimana jadi lebih fleksibel ibaratnya gitu loh. Oke. Apa yang kamu pelajari di SMK 4? Kemarin yang pertama ngitung harga jual. Oke. Dulu kan agak trouble kan sama pas itu, tapi sekarang udah ngerti sih. Ada teori pelajarannya tuh ada ya? Ada. Untuk ngitung tuh, wow, Ada. keren Oh. banget. Tapi mau nanya deh sama Nesya dan Dira ya, cita-cita kalian apa setelah lulus dari SMK 4? Kalau saya sih pasti wirausaha. Wirausaha ya. Wirausaha. Oke, Kalau Dira? Dira? Saya juga wirausaha karena ini kan sekolah kejuruan. Iya. Jadi kayak
Kalau bisa sih keluar dari sini udah punya usaha yang gede gitu. Oke. Keren banget. Bahkan ya, sebelum Bu, ya. lulus aja dia udah punya pekerjaan loh secara tidak langsung loh. Betul. Iya. Sangat berguna buat masa depan banget ya yang pasti. Nah, Keren banget. sekarang kita mau minta pendapatnya dari Mbak Ratna nih, selaku pengembang kewirausahaan ahli muda Dinas Koperasi dan UKM DIY ya. Mbak Ratna Mbak, yang udah cantik Nah, banget di sini nih. Ini Cantik gimana banget. ngelihat bibit-bibit muda nih udah punya usaha nih Mbak? Ya saya happy banget ya, ternyata teman-teman sekarang itu yang di luar itu sedang banyak marak-maraknya isu kalau generasi zaman sekarang itu anak-anaknya mentalnya lemah, kemudian ada juga yang menyebut bahwa sekarang ini generasinya itu strawberry generation atau watermelon generation. Ternyata ada juga loh teman-teman kita ini yang dia sudah punya spirit kewirausahaan sejak dini gitu. Dan ini kita lihat juga perannya dari teman-teman dari Bapak Ibu SMK juga gitu. Jadi sebelumnya kalau di kami memang dari Dinas Koperasi UMKM yang tupoksinya adalah melakukan pembinaan atau pengembangan terkait dengan kewirausahaan, tapi secara umum ya tentunya. Nah, biasanya yang datang ke kami kan memang teman-teman UMKM yang juga ada yang baru tumbuh juga. Kami juga bergerak untuk penumbuhan wirausaha yang ada di Kalurahan Bapak gitu. Tapi ternyata di SMK ini kita sangat terbantu juga gitu. Karena ada ketugasan juga dari kementerian bahwa kita diminta untuk menaikkan rasio kewirausahaan gitu. Nah, ini kan menjadi tantangan bagi kami. Nah, sesuatu hal ini kita tidak bisa kemudian kita ansih sesuai dengan pembinaan yang kita gunakan sebelumnya gitu kan. Karena kita juga menghadapi tantangan bonus demografi di tahun 2030 gitu. Gimana sih caranya kita menyambut itu semua? Kalau kita mengandalkan generasi yang sudah di atas gitu ya. Kita juga di 2030 itu usianya sudah 40 tahun. Nah, itu kan sudah mengalami penurunan usia produktif gitu. Kita harus segera menggalakkan bagaimana kita melakukan cara-cara yang lain gitu. Melakukan teknik yang lain, salah satunya adalah bagaimana kita menggalakkan penumbuhan atau spirit kewirausahaan ini pada generasi muda. Dan ternyata di SMK ini luar biasa sekali ya pendidikannya ini. Teman-teman ini sudah punya semangat kewirausahaan. Zaman saya dulu mau disuruh masuk SMK tuh tanda tanya, hello aku disuruh kerja ya gitu. Aku nggak mau gitu kan. Tapi ternyata SMK itu menarik gitu loh. Ketika saya tadi mendengar Nesya dan juga Dira ya, tadi sudah menjalankan atau sudah praktek gitu melakukan wirausaha, ternyata menyenangkan gitu. Yang awalnya kita belum mungkin membayangkan, aduh kalau aku membuat sesuatu ada nggak ya nanti yang beli kayak gitu. Kalau aku menawarkan jasa ini misalnya MUA, ada nggak ya yang mau tak make upin gitu. Tapi ternyata di SMK itu mengajarkan bagaimana seharusnya kita menjalani hidup gitu. Karena di dalam hidup ini kan yang sekarang serba otomatisasi gitu ya, serba AI, semuanya dari mana-mana gitu. Ternyata ada loh hal-hal yang memang itu membutuhkan skill gitu, yang itu nggak bisa digantikan oleh mesin gitu. Ya sebagai tambahan informasi ya, kalau di perusahaan itu kan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sudah dipindahkan untuk job desk-nya itu kepada mesin gitu. Kenapa sih harus seperti itu? Karena memang mereka mengejarkan benefit ya, keuntungan gitu. Kalau mesin itu bekerjanya lebih cepat, lebih banyak, konsisten, dia nggak minta cuti, dia nggak ngambekan gitu ya, dia nggak mut-mutan gitu ya. Tapi dia memberikan hasil yang lebih banyak daripada tenaga manusia. Nah ini kan juga tantangan juga. Dan ini istilahnya zaman sekarang itu kalau mau mencari pekerjaan itu selain saingannya itu juga teman-teman yang lain, tapi kita juga bersaing dengan mesin. Nah ini kan susah gitu. Ini yang kita nggak harus kita hindari dan kita harus punya mindset yang lain gitu. Bagaimana caranya kita membuka juga lapangan pekerjaan juga sendiri gitu. Terutama tadi yang terkait dengan skill. Nah kalau misalnya kayak Dira tadi, jasa makeup artist, bayangin deh, bisa nggak sih kalau misalnya kamu di make upin sama mesin gitu, tonyol-totol gitu ya, coba bayangkan nanti hasilnya kayak apa. Kemudian tadi Nesya untuk jasa kuliner, tes itu yang bisa merasakan itu kan lidah manusia.
gitu. Ketika kita yang menggunakan itu yang memproduksi itu sebuah mesin, kemudian dia menjadi mass production, mungkin seperti mie instan atau mungkin sekarang juga sudah ada kayak kue nastar yang dijual di supermarket. Tapi puas nggak sih makan yang seperti itu? Saya kira enggak. Tetap kita memerlukan sesuatu tes yang bisa kita rasakan, dan itu yang bisa membuat hanya menggunakan skill dari manusia juga gitu. Karena manusia ini kan punya rasa gitu ya, dan berbeda dengan mesin. Nah, disitulah tantangannya bahwa kita harus punya skill, punya soft skill juga gitu. Bagaimana caranya kita menyikapi situasi-situasi tantangan pada saat ini. Keren banget. Oke. Aku mau nanya deh. Apa? Tadi udah sempat di-mention soal bonus demografi di tahun 2030 ya, Mbak ya. Apa sih pentingnya anak-anak SMK ini, kehadiran anak-anak SMK ini untuk persiapan bonus demografi tahun 2030 besok ini? Penting banget ya, karena ketika ini sebenarnya seperti tantangan, mau nggak melakukan, mau atau enggak sama sekali. Ketika kita bilang enggak, maka di waktu ini terus berjalan, 2030 sudah tahu-tahu sudah di depan mata gitu, sedangkan kita nggak punya bekal apapun, nggak punya skill apapun, ya udah dan gitu. Indonesia juga tidak akan ada kemajuan yang signifikan gitu. Tapi ketika kita kita akan melakukan sesuatu, saya punya bayangan, saya punya harapan bahwa kita juga akan bisa menjadi negara yang lebih baik lagi dengan tumbuhnya entrepreneur muda gitu. Karena ketika di sana untuk menyambut masa-masa itu, kita tuh memerlukan paling tidak talent dan juga inovasi. Nah, ini talent udah ada nih 2 nih. Betul. Ini baru sebagian kecil banget nih ya Pak ya. Nah, teman-teman yang lain tadi yang belum berkesempatan untuk duduk di sini, saya kira masih banyak gitu. Inovasi oke lah. Ini mungkin masih awal ya, tadi Nesya bikin dimsum karena mamahnya suka bikin gitu. Nah, mungkin nanti bisa ada kreasi yang lain gitu kan, ada diajarin juga untuk masakan-masakan yang lain. Nah, saya kira kalau untuk kuliner ini cukup luas sekali untuk dikreasikan dan diinovasikan gitu. Bisa jadi nanti beberapa jenis makanan itu bisa diadopsi, kemudian bisa menjadi makanan yang viral. Nah, zaman sekarang ini kan dikit-dikit viral gitu ya. Kalau sudah muncul di FYP, nanti orang pada ini di mana? Terus ini rasanya kayak apa gitu-gitu. Nah, saya kira ini peluang yang sangat besar sekali gitu. Oke, Oh, nah dampaknya sekaligus aku begitu. mau tanya juga nih mungkin ke Mbak Ratna ya. Yap. Ini kan udah ngomongin tentang tumbuhnya entrepreneur muda. Nah, kalau dari Dinas Koperasi dan UKMDY sendiri, apa bentuk supportnya untuk mendukung bibit-bibit muda ini biar bisa tumbuh gitu? Oke, kalau di kami sih mungkin dari bentuk supportnya kita punya banyak kegiatan ya, program kegiatan, dan mungkin teman-teman di sini juga mungkin belum banyak yang tahu karena kembali lagi memang tupoksi kami kan untuk pembinaannya kan UMKM secara umum gitu, dan yang saya hadapi biasanya ya yang seusia saya paling enggak gitu ya, atau yang jauh di atas saya kayak gitu. Nah, kalau di sini mungkin ini kesempatan saya juga mungkin ya untuk memperkenalkan program kegiatan yang ada di Dinas Koperasi. Kami ada pusat layanan usaha terpadu, kami ada 6 konsultan Bapak di Dinas Koperasi, dan mereka punya keahlian sendiri-sendiri gitu. Ada yang bisa menerima konsultasi untuk yang SDM, kemudian pemasaran, kemudian bisnis plan gitu, dan yang lain sebagainya gitu. Itu semua free gitu. Jadi mungkin ini karena di jam kerja ya, kita jam kerja jam 7:30 sampai jam 4 sore. Kalau SMK itu pulangnya jam berapa ya Pak? 3:30 ya. Masih cukup lah ya kalau misalnya mau all the way ke Dinas Koperasi sampai jam 4 kita. Boleh kalau ya, untuk berarti berkonsultasi ya. ya, Wow, bisa banget, dan bisa juga janjian gitu. Jadi di Dinas Koperasi itu kalau mau konsultasi kita ada scan barcode gitu, kita scan dulu di sana, kita pilih layanannya apa gitu. Ada juga nomor WA untuk customer service-nya Bapak. Jadi kalau misalnya dilalah kok sampai sana karena adik-adik mungkin on the way di jalan macet atau mungkin masih ada tugas tambahan, kemudian udah kesorean ke sana, nanti bisa di WA konsultannya, bisa nggak sih Kak kita konsultasi di hari Minggu atau Sabtu gitu. Biasanya teman-teman bisa Pak gitu. Nanti ada berapa orang janjian, nanti ketemunya di dinas atau di mana, nggak masalah karena dinas kami juga di hari Sabtu dan Minggu itu sering juga dipakai untuk kegiatan-kegiatan pembinaan kewirausahaan gitu. Yang terbaru kami ada inkubasi Saka Wirausaha.
Kalau di SMK ada pramuka nggak Pak? Ada ya, masih ada ya. Nah ini kita Saka Wirausaha ini apa? Ini adalah sebuah organisasi yang nanti di dalamnya anggota-anggotanya ini akan diberikan pendampingan dan pembinaan terkait dengan peningkatan wirausaha. Nah sasaran kami adalah usia penegak dan pandega. Jadi usia teman-teman ini sekarang ini SMK kemudian kuliah gitu. Nah kami baru jalan batch 1 Bapak dan ini ada challenge-nya juga gitu. Jadi di sana teman-teman yang mengikuti kita akan buka rekrutmen juga dulu. Ini baru tahun pertama, nah tahun kedua kita akan buka lagi rekrutmen untuk dilakukan inkubasi. Nah kita ada 4 bulan nanti prosesnya. Di sana akan diberikan materi, diberikan coaching dan juga diberikan challenge. Nah untuk teman-teman yang menang challenge ini ada hadiahnya. Hadiahnya berbentuk nanti uang untuk support usahanya gitu. Wow, anak SMK juga boleh ikut itu Mbak? Ya boleh, ini kan usianya memang untuk teman-teman SMA, SMK dan juga kuliah gitu. Nah tapi tentunya harus izin dulu dengan Bapak Kepala Sekolahnya. Ini kan sekalian saya kulon nuwun juga ya Pak ya, kami juga punya program-program yang seperti itu. Kayaknya kemarin SMK 4 saya nggak tahu ada yang masuk atau enggak, yang nggak hafal ya. Ada beberapa yang teman-teman kita yang masih aktif gitu. Kita berikan pendampingan dan pembinaan. Di sana kita juga yang memberikan pembinaan dan pendampingan juga dari praktisi. Jadi harapannya di generasi sekarang ini kan kalau misalnya pengen usaha itu ngelihatnya di TikTok, di FYP itu kan orang-orang yang udah sukses, yang udah punya kayak Lamborghini, dia udah punya ini dan itu, udah happy. Nah tapi nggak lihat di belakang-belakangnya itu mereka ngapain gitu loh. Mereka juga tentunya pasti namanya usaha itu tantangannya pasti pernah mengalami penolakan. Nah generasi sekarang ini yang perlu kita terus semangati adalah bagaimana menyikapi penolakan-penolakan itu gitu. Kita nggak boleh kemudian ketika mengalami penolakan terus down, terus menyerah, terus kemudian ya contohnya lah mungkin kalau teman-teman yang belum sempat memulai usaha mungkin kalau misalnya lagi ujian gitu ya, ada ujian tengah, ujian akhir gitu ya. Kemudian kan ujian itu kan membuat kita stres ya, harus belajar, harus bergadang segala macam. Kemudian dikit-dikit minta healing, terus healingnya itu dijadikan excuse, nah itu yang salah gitu. Saya nggak mau seperti itu gitu. Lah kalau mau seperti itu terus kapan kita mau maju? Generasi ini kan nggak boleh dong kita terus bermanja-manja gitu. Ini saingan kamu banyak loh, nggak cuma sesama manusia tapi juga mesin. Ini kan berat. Nah gitu ya. Jadi kami mencoba berusaha untuk membantu teman-teman menyiapkan itu semua. Jadi tidak hanya melalui peningkatan kapasitas, kemudian skill, mentoring, tapi kita juga menyiapkan mental mereka gitu. Wow, karena coachingnya ini dalam tanda kutip agak galak ya. Oh iya, baik-baik. Jadi biasanya diberikan challenge-nya itu kayak ya udah kamu tak kasih modal uang 5.000 rupiah. Kamu bisa nggak jadiin ini 100.000 dalam waktu berapa jam? Itu kan menantang sekali untuk berpikir dan stres ya. Tapi ternyata nanti banyak juga loh teman-teman yang bisa lebih dari itu gitu. Saya juga kagum. Saya juga kadang jadi mikir pada saat usia itu saya ngapain ya? Oh, bisa itu ya Mbak ya, diberikan challenge itu mereka bisa ternyata bisa. Ternyata teman-teman ini banyak juga yang termotivasi gitu loh. Terus awalnya saya juga sanksi ya. Aduh nanti kalau dia terus kalau anak bahasa Jawanya itu kan mutung gitu ya. Nek mutung terus gak gelem angkat meneh piye iki gitu. Cuma ternyata enggak loh gitu. Saya surprise juga. Dan memang nggak bisa dipungkiri juga ada juga sih dari beberapa puluh peserta waktu itu yang ikut Saka Wirausaha, kemudian sekarang hanya tinggal 25 selain yang memang tidak lolos seleksi alam ya dalam tanda kutip, ada juga yang memang kendala-kendala yang lain gitu. Nah ini terkait dengan mindset dan juga konsistennya seperti apa, mungkin itu sih. Dan juga tentunya dukungan juga dari lingkungan sekolah dan juga kalau anak-anak SMA kan biasanya sudah mulai ada kerja praktek. Nah ini dari tempat prakteknya juga biasanya kami minta dukungannya. Jadi kalau tiap ada kegiatan itu pasti bersurat dulu ke sekolahnya, kemudian ke izin juga ke tempat prakteknya gitu kan. Kasihan ya kalau misalnya mau ikut kegiatan kita, karena kegiatan kita harus intens gitu. Nah kalau harus ikut tapi nanti nggak ikut kerja praktek kemudian dikasih nilai jelek kan kasihan juga itu. Saya nggak mau semua itu, kita mau semuanya jalan smooth dan juga tujuan akhirnya itu goalsnya itu tercapai semua.
Betul. Gitu. Seiringan tapi sampai ke tujuannya dengan Betul. selamat Itu semuanya. dia. Keren banget. Terbaik Kanca Muda. Keren banget, berarti untuk Nesya, Dira dan teman-teman SMK Kanca Muda yang lagi dengerin, Yes. kalau mau tertarik malah langsung datang aja ya. Silahkan. Sangat terbuka lebar ya Mbak ya. Sampai weekend pun tetap buka, keren banget. Betul. Nah sekarang kita mau kembali ke Pak Budi nih. Itu kan Pak kalau Budi. support dari Dinas Koperasi seperti itu Pak. Kalau dari sekolahnya sendiri, bentuk supportnya apa nih terhadap bibit-bibit tumbuh ini yang bisa mungkin akhirnya bisa menjadi wirausahawan yang punya omset yang besar gitu. Oke, terima kasih. Saya senang ada Saka Wirausaha dari Dinas Koperasi. Ini memang baru ya, baru tahun ini. Ini memang wadah yang bisa memberikan tempat untuk anak-anak yang khususnya anak-anak SMK ya. Karena anak SMK kan memang harapannya banyak yang berwirausaha dengan kondisi ekonomi yang saat ini, perusahaan banyak yang kolab, maka diharapkan lulusan SMK memang banyak di wirausaha. Maka kalau ada Saka Wirausaha ini pas gitu ya. Mudah-mudahan nanti kami sampaikan kepada tim untuk bisa membawa anak-anak kami untuk bisa daftar di Saka Wirausaha. Kemudian tentu di SMK 4 Jogja kami mendukung penuh anak-anak yang berwirausaha. Kami sudah sampaikan kepada guru-guru kewirausahaan gitu ya. Bagi anak-anak yang dari awal kita plotkan yang mau berwirausaha itu sudah dibimbing gitu ya. Bagaimana cara mengelola usaha, bagaimana mengembangkan usaha, itu guru-guru kewirausahaan sudah kami support gitu ya. Mudah-mudahan banyak anak yang memanfaatkan itu. Dan bahkan kami sampaikan kepada seluruh siswa itu sejak dini, bagi anak-anak yang di rumah punya mungkin produk, silahkan dibawa ke kantin. Ada setiap pagi itu anak yang membawa 10 bungkus, 20 bungkus dititipkan di kantin. Ini kan sudah sedikit banyak bagaimana menggali anak untuk bisa berwirausaha. Dari situ kami sampaikan kepada anak-anak gitu. Oke, tentunya sekolah terbuka ya untuk semua dukungan-dukungan gitu ya. Oke, kalau dari siswanya nih, siswinya nih, kan yang namanya disupport kan support dari kendala-kendalanya gitu. Aku mau tanya mungkin dari Dira dulu, kendala terbesar kamu ketika memulai sebuah usaha kecantikan tuh apa sih Dira? Apakah dari modalnya, apakah dari sustainnya, atau dari pembukuannya mungkin? Atau mungkin dari kliennya sendiri mungkin yang kadang-kadang ngerepotin atau apa kira-kira? Kadang yang pertama itu dulu kalau modal nggak ngaruh sih, soalnya dulu mama juga MUA kan, jadi tinggal ngelanjutin gitu. Terus kalau dari klien, kadang-kadang banyak klien yang gimana ya, agak rewel gitu ya. Rewel ya, say. Baik. Kayak gimana biasanya tuh yang kamu temuin klien-klien yang rewel tuh kayak gimana? Ibu-ibu sih. Dimension. Kebongkar kan? Ibu-ibu ya. Di mua manut aja gitu ya. Iya. Di make upin manut aja. Betul. Bagus kok pasti ya. Tapi dari situ kan kamu juga belajar hospitality kan, how to Iya, handle the situation iya. gitu kan. Iya, jadi udah terbiasa sama ibu-ibu gitu. Oke. Biasanya kamu ngatasinnya gimana tuh kalau ibu-ibu rewel kayak, "Mbak, ini ketebelan gitu biasanya." Itu gimana kamu? Ya sabar, kasih tahu baik-baik. Oke. Cuman bisa gitu. Iya. Belum lagi kalau nanti ibu-ibunya minta muka saya dibikin kayak Luna Maya lah, Wah, stres lagi nanti. Sulit. Jatuhnya Itu ya, malah sulit. Lucinta Luna ya. Beda. Rada angel kayak permintaannya ya. Wes Ya angel. ampun. Oke. Oke. Itu tadi dari Dira ya. Kalau Nesya kendalanya apa kalau di kuliner? Kalau sampai saat ini kendala yang paling kalau di aku loh ya, biasanya kalau mau ngantar ke rumah-rumah orang, biasanya kan kalau open pre-order, aku nganternya pas udah pulang sekolah. Itu biasanya udah jam 3-an, jam 4 gitu kan. Tapi jarak dari customer A, B ke C itu jauh banget gitu loh. Oke. Terus Berarti kamu masak dan juga nganter? iya, biasanya nganter dulu terus malamnya baru masak. Oke. Berarti kamu terkendala di jarak pengiriman ya? Gimana? Di jarak pengiriman kamu terkendalanya? Iya. Oke. Keren banget, berarti kamu memang bener-bener apa ya, homemade banget deh, kamu nganterin sendiri. Iya. Kamu biasanya pakai biaya ongkir gitu nggak? Biasanya
beberapa customer gitu kan suka nggak mau bayar di Gojek. Jadi terus ya udahlah kita sekalian aja. Soalnya kan barang bawaannya juga agak lumayan berat gitu. Oke. Ini bisa curhat loh ke Mbak Ratna loh, kendala-kendalanya loh. Siapa tahu bisa ada solusi gitu. Curhat Mbak Ratna gitu. Itu. Yes, betul. Oke, mungkin langsung saya tanggapi aja ya. Mungkin kalau untuk free ongkir sebenarnya di Dinas Koperasi ini kita ada yang namanya layanan Market Hub free ongkir, Bapak. Gitu. Jadi Market Hub free ongkir ini siapa sih yang bisa memanfaatkan gitu? Tentunya adalah UMKM yang sudah terdaftar sebagai mitra Sibakul dan juga sudah melalui tahapan kurasi produk di Market Hub gitu. Nah, gimana sih caranya kita biar bisa daftar di Sibakul? Ya gampang aja, tinggal nanti didaftarin sesuai dengan masukin NIK, kemudian email kayak gitu. Nanti akan diberikan user dan juga password gitu ya Pak ya. Kemudian nanti di sana akan diminta untuk mengisi kuesioner tentang kondisi usahanya gitu. Nah, itu harapannya nanti teman-teman yang mendaftar Sibakul ini bisa mengisi kuesioner itu sesuai dengan kondisi usaha pada saat ini gitu. Jadi kalau misalnya kayak Nesya ini dimsumnya sudah ada PIRT-nya atau belum? Sudah ya? Sudah. Terus ditanya ada misalnya sudah halal, udah ada sertifikat halal atau belum? Sudah. Nah misalnya sudah, diisi sudah. Kalau misalnya nanti mungkin ada teman lain yang belum, enggak apa-apa diisi belum gitu. Karena itu adalah akan menjadi basic data kami Bapak. Jadi akan menjadi database kami untuk melakukan pembinaan bahwa kami juga ada pembinaan mengenai legalitas produk gitu. Jadi kalau UMKM yang belum ada PIRT, belum ada halal, kami ada kegiatan ke sana, dukungan ke sana. Nah, teman-teman mitra Sibakul ini adalah yang pertama kali akan kita prioritaskan. Gitu. Nah, kemudian di sana kita akan dari jawaban-jawaban UMKM ini akan bisa mengerucut bahwa UMKM ini masuk di kelas berapa. Kami ada kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Nah, ketika nanti munculnya itu di kelas 1, ya nggak apa-apa. Bukan berarti UMKM-nya ini belum baik. Nah, itu bukan seperti itu, tapi memang nanti pembinaannya, materi-materi yang akan kita berikan juga adalah materi kelas 1 yang bisa sesuai dengan kebutuhan UMKM itu. Jadi mungkin kalau di sini saya jelasinnya lebih gampang ya, karena di sini sekolah ada kelas 10, 11, 12. Nah, kalau anak kelas 11 dikasih mata pelajaran kelas 12 kan nggak nyandak. Begitu anak kelas 12 dikasih pelajaran anak kelas 11 atau kelas 10, ngapain? Aku udah tahu kok, aku udah pinter gitu. Buat apa gitu ya. Nah, kita menghindari yang seperti itu Bapak. Jadi dari kuesioner itu menunjukkan bahwa kebutuhan UMKM ini arahnya kemana gitu. Nah, di situ kita akan bagi menjadi 3 kelas itu gitu. Nah, setelah masuk menjadi mitra Sibakul, untuk mendapatkan fasilitas free ongkirnya kita ikuti lagi kurasi di Market Hub gitu. Nah, kurasinya juga mudah, nggak perlu jauh-jauh datang ke Dinas Koperasi, tinggal produknya difoto, kemudian dikirimkan melalui akun Sibakul masing-masing, diberikan caption penjelasan ini produknya apa, seperti apa. Kalau misalnya instan harus ada proses memasak terlebih dahulu, dijelaskan juga proses memasaknya seperti apa. Kemudian manfaatnya apa gitu ya, supaya menarik konsumen. Karena lagi-lagi ketika kita melakukan pembelian secara online pasti kan kita nggak bisa pegang langsung barangnya, nggak bisa nyicip apalagi gitu kan kalau makanan gitu ya. Jadi kita perlu benar-benar bisa mendeskripsikan produk kita itu sendiri gitu. Nah, di situ kurasinya juga kita akan melakukan feedback secara online juga gitu ya, terlihat. Makanya tadi ngirim fotonya juga harus benar-benar berkualitas, harus bagus. Orang itu ngelihat itu ya merepresentasikan produknya itu sendiri gitu. Dibuat bagaimana semenarik mungkin, tapi juga jangan melakukan overclaim gitu. Yang namanya kita juga beli barang online, kalau overclaim kan kita kecewa ya pasti. Lu katanya kayak gini, tapi kok kayaknya bentuknya kok gede ya dimsumnya gitu. Pas nyampe kok kecil gitu ya. Itu sering banget itu Mbak. Aku rawarek kayak gini ya. Pengennya beli kenyang malah kenyang mata. Nah, itu kan kita nggak mau yang kayak gitu ya. Jadi buat teman-teman nanti yang pengen ikut juga, nanti mungkin kisi-kisinya seperti itu. Nah, nanti feedbacknya akan kita sampaikan juga melalui akun Sibakul masing-masing gitu. Jadi kurasinya nanti feedbacknya
dikirimkan langsung ke akun masing-masing. Jadi kita nggak umumkan gitu Bapak ya. Jadi ini juga kita perlu keaktifan dari teman-teman ini sendiri gitu. Ketika sudah merasa mengajukan kurasi produk, ya akunnya dicek secara berkala gitu. Siapa tahu ada feedbacknya. Nah, kalaupun nanti belum lolos di Market Hub, nanti tinggal dilihat feedbacknya apa sih yang bikin nggak lolos apa gitu. Mungkin fotonya kurang jelas, deskripsi produk kurang jelas. Ya ayolah segera diperbaiki kayak gitu. Jadi di situ juga ada fungsi pembinaan juga dari kita gitu. Enggak serta merta semua yang mendaftar di Market Hub ini langsung lolos, enggak. Itu kenapa sih? Ya semata-mata kita juga pengen memberikan kepuasan kepada konsumen gitu. Market Hub ini kan saya anggap ya laboratorium kecil lah untuk teman-teman UMKM lokal gitu ya. Karena kan kalau kita kenapa nyebutnya Market Hub bukan marketplace? Karena ini hanyalah penghubung. Transaksinya itu semua langsung ke teman-teman UMKM. Ya, jadi kalau ada transaksi dari luar, ada pemesanan, uangnya ditransfer langsung ke teman-teman UMKM. Jadi Dinas Koperasi tidak mengelola uangnya, Pak. Kalau Market Hub itu, kalau marketplace kayak Shopee, Tokopedia, dan yang lain-lain itu toko orange, hijau, biru itu. Ya. Itu kan uangnya ditransfer ke sana ya, nggak langsung ke UKM, dan itu ada fee-nya juga. Kalau di kami nggak ada, kita nggak ada fee, kita hanya sebatas membantu untuk mempromosikan produk di lapak kami, memberikan dukungan melalui gratis ongkos kirimnya gitu. Dan saya kira gratis ongkos kirimnya ini cukup lumayan karena 30 km dari titik antar. Jogja ini kan kecil ya, dari pusat kota ke Bantul aja paling berapa Pak? 15 kilo ya Pak ya. Yeah. Saya kira ini harapan saya produk-produk teman-teman ini bisa menjangkau di seluruh wilayah DIY gitu. Free ongkirnya lumayan 30 km dari titik antar. Wow. Dari utara ke selatan masih bisa nyampe. Bisa. Wow. Bisa dirimu ya, pengen makan dimsum tapi lagi main di Kaliurang, pesen bisa. Bisa banget ya, wah. Bisa banget. Itu mau itu aku, gratis ongkir lagi ya. Iya. Wow. Jadi Nesia nggak perlu capek-capek nganter gitu ya. Terus udah gitu juga memang ada minimal order sih. Minimal order memang 50.000 karena kan kita ada minimal titik antar juga ya. Kalau 30 km ya kita kalkulasi sekitar 50 ribuan gitu. Nah ini kan nggak apa-apa juga kan, mereka bisa patungan atau bahkan harapannya bisa menaikkan ininya, pemesanannya gitu. Yang awalnya cuma pesan 25.000, tapi kalau 50.000 gratis ongkir loh, akhirnya dia jadinya pesan 50.000 atau kelipatannya misalnya kayak gitu. Kita harapannya juga bisa menuju ke sana juga. Dan tadi mungkin Nesia kayaknya kasihan banget ya kalau harus ngantor, nggak mau free ongkir ya. Kalau kayak gitu caranya berarti mungkin ada perlu penyesuaian harga juga di produknya gitu ya, biar sekalian untuk cover ongkirnya. Bensin mahal Kak, naik mahal terus Kak. Betul, ya. iya. Harga bensin udah naik. Belum lagi tenaganya berkeringat, Betul. nanti skincare-nya nanti bedanya udah dibedakin sama siapa tadi? Dira. Sama Dira, luntur lah di jalan. Iya. Kasihan kan. Udah capek masak, capek nganter ya kan. Sekarang udah bisa dibantu sama Dinas Tapi Koperasi. kalau Nesia ini domisilinya di mana Nesia usahanya? Di kota. Di kota? Iya. Oke, sering dapat orderannya di Bantul atau Sleman? Di daerah Jalan Kaliurang, biasanya terus ke Bantul. Oke. Iya. Oke, iya pantas ngeluh sih ya. Bener, itu lebih ke habis masak touring gitu ya. Jakal, muteri ring road gitu ya kamu ya, keren banget. Oke. Berarti setelah dari Diskop ini, dari Mbak Ratna udah memberikan solusi ya, ini bisa dibilang. Kamu berminat ya kira-kira? Pengen banget sih daftar, maksudnya biar bisa lebih ringan gitu kerjaan tiap harinya. Sangat berguna nggak menurut kamu? Iya. Terus sebenarnya pengen nanya sih. Boleh dong. Biasanya kan kalau nganterin dimsum itu agak lumayan banyak, sekitar 600 bijian. Itu berapa kilo ya? 20 kiloan. Itu bisa nggak ya Bu? Maksudnya gimana nih? Maksudnya apakah ada batas maksimalnya? Enggak ada. Gitu? Kalau untuk berat nggak ada. Gitu. Kalau untuk dalam kota kan kita kerjasamanya sama ojol ya. Kalau ojol kan suruh ngirim berapa aja kan nggak masalah sebenarnya. Kalau dari saya gitu. Nah di kami juga ada baru-baru ini juga sedang menjalin kerjasama juga dengan teman-teman difabel. Gitu, mereka punya komunitas Difabike. Jadi yang motornya di sampingnya ada, ya bisa itu Pak. Nah saya kira kalau pakai itu
mau ngangkut berapa kan tinggal ditaruh aja di sebelah gitu, lebih aman produknya juga gitu kan. Dan kita juga mendukung gerakan inklusi gitu. Jadi untuk teman-teman difabel juga kita dukung juga untuk bisa berkreasi dan juga bisa bekerja juga gitu, membuka lapangan pekerjaan juga. Mungkin gitu. Keren banget. Berarti kalau misalnya Nesya sama Dira atau teman-teman SMK lainnya pengen tahu program-program Diskop lebih dalam tadi soal gratis ongkir dan lain sebagainya, bisa cek di mana, Mbak? Bisa cek di Instagram Dinas Koperasi, bisa di webnya juga. Tapi kalau teman-teman seusia Nesya dan Dira pasti anak sosmed lah ya gitu. Sosmed dong, harus Sosmed dong. banget. Sosmed dong. Jadi kita juga berusaha menyesuaikan Bapak. Jadi untuk kegiatan-kegiatan ataupun pelatihan-pelatihan promosi dan termasuk tadi untuk rekrutmen sakawirausaha kita selalu umumkan melalui Instagram Dinas Koperasi. Jadi tolong di-follow ya teman-teman. Di follow juga ya. Di follow juga nih teman-teman dari SMK 4 nih. Bener. Apa username-nya apa, Mbak? diskopukm.dy. diskopukm.dy. Itu dia. Langsung dibuka karena nyesel kalau nggak, karena banyak banget benefitnya khususnya buat teman-teman yang mau merintis. Yes. Merintis usaha baru. Buat yang udah punya usaha ataupun yang pengen merintis usaha nih mulai Betul. dari sekarang nih. Dari segala pelatihan, dari segala membantu usahanya, semuanya terfasilitasi. Betul. Keren banget. Mungkin untuk sebelum kita closing ya, Ya. dari Pak Budi sendiri mungkin ada harapannya untuk teman-teman SMK 4 dan juga harapannya dari program Dinas Koperasi ini untuk teman-teman yang pengen memulai usahanya, teman-teman SMK yang pengen memulai usahanya, kira-kira apa Pak harapannya? Ya, kami berharap anak-anakku ke siswa SMK Negeri 4 Jakarta jangan takut untuk mulai berwirausaha, karena kalau ditekuni dengan baik seperti Mbak Nela tadi ya, Mbak Manesya ya, itu luar biasa. Mungkin berawal dari hal yang kecil atau modal kecil yang tadi sudah sampaikan, titipkan dulu di kantin sekolah, yakin lama-lama akan menjadi besar. Modal utama adalah tidak malu. Ya, jangan malu-malu untuk menjajakan hasil produknya di sekolah. Kemudian Dinas Koperasi, terima kasih, ini satu gayung bersambut. Kami mungkin anak-anak bisa manfaatkan market hub tadi ya untuk ongkos kirimnya. Tadi tidak ada batas berat, hanya batas minimal 50.000 ya. Ya. Batas minimal order 50.000 dan 50.000. titik pengantaran maksimal 30 km dari 30 titik ya. antar. Ini mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh kawan-kawan dan anak-anak SMK 4 yang sudah mulai produksi agak lumayan banyak untuk melayani masyarakat di luar SMK tentu saja, di masyarakat luas. Terima kasih Bu Ratna ya. Terima kasih Pak Budi Terima atas kasih, Pak Budi. ucapan harapan-harapannya. Kalau dari Mbak Ratna gimana harapannya? Harapan saya untuk teman-teman yang seusia saya ya. Ini semangatnya terus dijaga gitu ya. Harus terus semangat. Kalau misalnya menemui kegagalan jangan menyerah. Di situ adalah menurut saya itu adalah esensinya gitu. Dan jangan lupa untuk terus meningkatkan kapasitas, kualitas diri, tapi juga tidak meninggalkan hal-hal yang fundamental gitu. Jadi pendidikan tetap harus diselesaikan walaupun teman-teman ini punya inovasi-inovasi yang tinggi yang mungkin Bapak Ibu gurunya nggak expect sampai ke sana, tapi dari mana sih akarnya inovasi-inovasi itu kalau bukan berasal dari hal-hal fundamental yang sudah diajarkan oleh Bapak Ibu guru yang ada di sini. Mungkin itu sih, terus semangat. Terima kasih Mbak Ratna. Terima kasih Mbak Ratna. Nah terakhir nih dari siswi-siswinya nih, seperti apa nih kira-kira harapannya? Ini kan sebagai pelaku usahanya berarti ya? Dari Dira dulu deh, boleh deh. Boleh. Dari Dira. Dari Dira, harapannya apa? Setelah akhirnya dikasih tahu program-program dari Dinas Koperasi, dikasih tahu supportnya dari sekolah apa aja, kira-kira harapan kamu sebagai pelaku usaha apa buat bisa memajukan UMKM gitu? Harapan saya banyak. Banyak ya? Pasti, Ya, bener, pasti. Ya. Ya, harapannya setelah tahu ini usaha saya semakin maju, terus ya
itu sangat membantu lah. Informasinya sangat membantu buat yang punya usaha nih gitu. Wow, Oke, keren. oke. Dida, berarti bisa dikasih tahu ke teman-teman Dida juga nih soal programnya Diskop, soal apa yang kita bicarain hari ini nih, Ya. biar semua teman-temannya bisa sadar bahwa ternyata ada bantuan yang sangat berguna buat kita yang baru mau merintis usaha gitu ya. Betul. Keren banget. Lalu Nesha nih terakhir yang tadi dimsumnya kayaknya udah dingin ini Iya kayaknya nih. sih. Iya. Saya tuh sebenarnya dari tadi udah kemecer gitu mau Ah, ngambil. itu agak dia. ya. Ini boleh dicobain gak sih? Boleh, kalau Oh, iya. tapi kalau mau nyobain yang box yang sebelah sini ya Kak. Oh, boleh, Soalnya boleh. ini yang frozen. Oh, saya suka yang frozen Oh. soalnya. Waduh, yang Jangan dong, kita nggak beku boleh. dong. Beku ya. Beku Jangan ya. dong. Oh ya udah nanti kelihatannya sih dari packagingnya ini udah menarik ya. Keren banget ya. Oke, gimana nih Nesha? Harapannya sih bisa jadi lebih lancar ya. Soalnya kan beberapa hari ini agak lumayan keteteran sama pekerjaan sekolah sama Oh, oke. kerjaan itu kan. Terus semoga kedepannya jadi lebih gampang lah. Oke, terima Oke. kasih ya Nesha di Mbak Ratna, Pak Budi. Oke, Tepuk tangan tepuk semuanya tangan dulu untuk dong. narasumber yang sudah datang. Tepuk tangan juga untuk SMK 4 Yogyakarta. Yeay. Terima kasih atas kesempatannya sudah memberikan tempatnya untuk kita semua di sini. Keren Ya. banget. Kalau gitu terakhir ya sebelum kita pamitan kita mau terima kasih juga untuk Dinas Koperasi dan UKM dari Simau Yogyakarta atas terselenggaranya yang namanya Sidilan ya alias Betul. Sibakul Jaja Deso Milangkori yang di setiap episodenya ini bakal keliling-keliling gitu ke setiap kelurahan yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan tentunya di episode berikutnya pun pasti bakal ada hal-hal yang menarik juga ya Ren ya. Wow, kira-kira apa tuh? Tungguin aja makanya Kaca Muda ya. Terima kasih untuk Dinas Koperasi, terima kasih untuk UKM DIY dan juga Dana Keistimewaan tentunya. Betul. Dan Jeronimo FM. Yoi kalau gitu kita harus pamitan dulu ya. Yes. Kalau gitu Bintang Fatan pamit. Renata Kaliana pamit. Love Jogja and you. Bye-bye. Yo ayo pasti kita mampu dengan si bakul UKM naik kelas dengan si bakul koperasi tetap jaya pastikan kita memang istimewa.